Nah, sekarang dilanjutkan soal nomor 13. Nomor 13 diketahui fungsi. Ada sebuah fungsi, yaitu adalah fungsinya 2x ditambah 3 yang harganya atau nilainya 4x dikurangi 9. Yang ditanya berapakah nilai untuk x-nya negatif 5 atau f-5 itu berapa. Nah, sebelum berlanjut ke situ, ini ada perbandingan soal yang seperti ini. Ada sebuah fungsi x, itu nilainya 4x atau dirumuskan 4x dikurangi 9. Kemudian kalau ditanya untuk x-nya negatif 5 berapa. Nah, kalau soal yang sebelah kanan ini, anak-anak harus hati-hati. Maka anak-anak boleh langsung substitusi. Artinya ini dimasukkan 4 kali negatif 5 dikurangi 9. Berarti hasilnya min 20 dikurangi 9. Jadi negatif 29. Itu kalau fungsinya ini. Tetapi di soal yang di 13 ini tidak seperti itu. Artinya di sini bukan fx tapi 2x plus 3. Maka langkahnya ada dua. Langkah pertama itu nanti anak-anak harus menyelesaikan apa? Yang di dalam kurung itu dibuat sama dengan yang dikurung. Artinya 2x ditambah 3 nilainya sama dengan negatif 5. Maka di sini 2x sama dengan negatif 5 dikurangi 3. Berarti muncul 2x sama dengan negatif 8. Maka x-nya ketemu negatif 4. Maka baru disubstitusi ke sana. Maka langkah kedua baru seperti yang sebelah kanan ini. Berarti 4, tetapi x-nya bukan min 5, tapi itu negatif 4 dikurangi 9. Berarti ini negatif 16 dikurangi 9, nilainya negatif 25. Maka jawabannya ada di option B. Jadi sekali lagi hati-hati anak, ada perbedaan penyajian fungsi. Kalau di situ fungsinya adalah fx, maka silakan anak-anak langsung substitusi. Tetapi kalau di situ fungsinya bukan fx, ada dua langkah yang harus anak-anak selesaikan. Artinya langkah pertama, yang dikurung ini sama dengan yang dikurung. Maka nilainya ketemu x baru substitusi. Itu yang nomor 13. Soal yang berikutnya, nomor 14. Nomor 14 adalah soal garis. Soal garis di sini tidak disajikan gambar. Nah, di situ ada kata-kata sejajar. Nah, di sini anak-anak harus paham konsep sejajar. Sejajar itu artinya apa? Gradiennya sama. Jadi gradien sama. Nah, kalau disajikan gambar berarti miringnya sama. Ini sejajar. Tetapi kalau disajikan bukan gambar, maka gradiennya sama. Jadi gradien garis pertama harus sama gradien kedua. Dan karena di sini disajikan bukan dalam bentuk gambar tapi persamaan, maka 7x dikurangi 4y sama dengan 10. Maka kalau disajikan dalam bentuk aljabar, maka gradien itu hanya melibatkan huruf x dan huruf y. Jadi sekali lagi, kalau disajikan gambar berarti miring, gambarnya itu miringnya sama, tapi di sini disajikan dalam bentuk persamaan. Kalau disajikan persamaan, gradien itu melibatkan huruf x dan y. Maka dicari yang bentuknya seperti ini. 7x dikurangi 4y. Nah, kebetulan ada di option C sama D. Berarti option A sama B salah. Kemudian saya ambil option C. Karena ada dua jawaban yang benar, saya mencari yang paling benar. Caranya bagaimana? Nah, langkah terakhir ini substitusi. Karena di situ dilalui titik A 5 min 5,3. Ini x, y. Karena titik itu x, y. Langkah yang terakhir bagaimana? Substitusi. Artinya diganti. Kita tulis saja option C. 7x dikurangi 4y sama dengan 47. Nah, sekarang diganti. 7 kali x, x-nya min 5. Dikurangi 4 kali y, y-nya adalah 3.
Apakah ini bernilai 47? Kita coba. Negatif 35 dikurangi 12 apakah sama dengan 47? Ternyata ini salah. Maka kalau salah jawabannya D. Nah sekarang kalau dibalik Pak, kalau saya mau substitusinya pakai option D, boleh. Sekarang optionnya pakai yang D. Sekarang dicoba 7X dikurangi 4Y sama dengan negatif 47. Kita coba 7 dikali negatif 5 dikurangi 4 dikali 3 sama dengan negatif 47. Berarti min 35 dikurangi 12 sama dengan negatif 47. Berarti ini bernilai benar. Berarti jawabannya D. Jadi langkah sekali lagi, untuk mencari gradien kalau tidak disajikan gambar, carilah yang gradiennya sama karena sejajar. Artinya sama bagaimana? Dicari yang melibatkan huruf X dan Y. Jadi melibatkan angka di X dan melibatkan angka di Y. Ternyata 7X dikurangi 4Y. Nah dari option 4 tadi yang betul C sama D. Kemudian dari jawaban tadi mana yang paling benar? Substitusi langkah terakhir. Itu yang nomor 14. Sekarang nomor 15. Nomor 15 di sini disajikan persamaan garis tapi dengan gambar. Nah, sebelum ke sana anak-anak harus ingat ini waktu di kelas 8 persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Jadi persamaan garis baku adalah ini. Anak-anak harus paham dulu. Nah, dari situ di situ apa? Sekarang di situ yang namanya persamaan garis M dan C ini pasti bilangan. Nah, di situ yang namanya M ini adalah gradien. Kemiringan garis. Jadi gradien itu kemiringan garis. Miring kemana? Kemudian C ini adalah angka. Angka yang apa? Yaitu angka titik potong. Titik potong apa? Antara garis dan sumbu Y. Jadi ini nanti adalah angka titik potong garis dan sumbu Y. Nah sekarang kembali ke soal. Di soal itu ditulis Y sama dengan 3/4 X dikurangi 6. Nah yang perlu cermati ini dulu. Ini ada 6 negatif. Nah di sini apa? Yaitu angka titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang tegak. Nah dari option A, B, C, D di situ yang kamu lihat yang negatif 6 pada ada di sini negatif 6 sama ini. Berarti option ini salah, option D salah. Langkah berikutnya perhatikan ini. Ini adalah gradien yang nilainya positif. Nah langkah berikutnya anak-anak ingat kembali dulu waktu di kelas 8 itu ada garis miring ke kiri, ada garis miring ke kanan. Untuk memudahkan mengingat biasanya saya buat gini. Ini tangan kirimu, kalau ke atas berarti miringnya itu tangannya kiri negatif. Kalau ada tangan kananmu ke atas berarti ini positif. Nah di sini 3/4 itu positif berarti gambarnya ke kanan, maka jawabannya ada di option C. Jadi nggak usah mengingat kembali caranya atau rumusnya bagaimana. Konsep sederhana yang harus anak pahami. Kalau ada persamaan garis Y sama dengan maka bilangan di depan angka X ini gradien. Kalau nanti gradiennya bernilai angka positif berarti gambar garisnya miring ke kanan. Kalau di situ nilainya negatif gambar garisnya miring ke kiri. Itu konsepnya. Kemudian C ini apa? C ini adalah angka titik potong garis dengan sumbu Y. Sehingga anak perhatikan sumbu Y. Di situ yang muncul angka negatif 6 ternyata ada di A sama C. Dan karena positif miring ke kanan, maka jawabannya ada di option C. Itu yang nomor 15. Nomor 16. Nomor 16 ini berkaitan dengan rata-rata. Ada konsep nilai rata-rata. Yang namanya rata-rata
itu adalah apa? Yang namanya rata-rata itu adalah pembagian apa? Jumlah nilai dibagi banyak anak atau banyak orang atau banyak nilai sama. Jadi jumlah nilai dibagi banyak. Banyak itu mana? Yang frekuensi ini banyak. Berarti kita cari yang namanya rata-rata itu adalah per gini. Sekarang jumlah nilai di sini ada tabel. Ini anak-anak harus bisa membaca tabel. Ada nilai 60 frekuensinya 1. Artinya ada anak 60, ada nilai 60 yang punya anaknya 1. Maka jumlah nilai berarti 60 kali 1, ada 60 nilainya. Ditambah yang mendapat nilai 65 ada 3 anak, maka 65 kali 3 ada 195. Ditambah ada nilai 70 sebanyak 5, berarti dikali 350 ditambah 75 kali 7, berarti berapa? Ada berapa anak? Berarti 525, karena 7 kali 5 35, nyimpan 3 kan 7 kali 9 49 tambah 3 ditambah 80-nya ada 3 anak, berarti 240 ditambah 85 ada 4, berarti 340 ditambah 90 ada 1, berarti 90. Kemudian itu dijumlah. Nah sekarang banyaknya kita jumlah anaknya ada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1, kemudian ditambah 3 tambah 1 4 9 16 19 24 anak. Nah sekarang nilainya 60 tambah ini 255 gitu ya. Kata ini 65 15 ya. Ini tambah ada 875. Ini ditambah ada 580 ditambah 90. Udah kita jumlahnya berapa nak sekarang di situ 255 ditambah 875 gitu ya, ditambah 580 ditambah 90, ada di sini 1800. Maka langkah berikutnya 1800 dibagi 1800 dibagi 24, hasilnya ada 75. Nah dari 75 itu ternyata sekarang yang nilainya kurang, berarti 75 itu di sini, berarti yang kurang ini, yang kurang atau sama dengan, berarti ini 75, berarti 75 ikut ini tambah ini tambah ini tambah ini, berarti ada 16. Nah itu soal nomor 16. Kemudian nanti kita lanjutkan soal nomor 17 sampai soal nomor 20.